dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi setiap keluarga yang beribadah melalui channel YouTube saat ini. Tema ibadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta ini adalah kasih menumbuhkan harapan. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi hidup kita. Pemberita firman adalah Pendeta Antonius Timotius Salawane. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki minggu-minggu sesudah pencurahan Roh Kudus. Inilah saat-saat kita merayakan perjuangan gereja di tengah tantangan zaman. Bagaikan bahtera yang berlayar mengarungi samudera lepas yang kadang teduh, tetapi terkadang juga dihantam badai dan gelombang. Namun kita tidak berjuang atau berlayar sendiri. Roh Kudus yang telah dicurahkan dan memenuhi hidup kita akan selalu membimbing dan menolong kita, sehingga kita tidak kehilangan semangat kasih dan harapan ketika menghadapi berbagai pergumulan, tantangan, serta badai kehidupan. Kita berdiri menghadap Tuhan, menyembah serta menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dibaca dari Rut pasal 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Terimalah salam. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat, kita panjatkan doa di hari ini. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, ya Yesus Tuhan dan Raja kami, ya Roh Kudus, pembimbing dan penolong sejati, termulialah namamu di surga dan di bumi, sekarang dan selamanya. Kami bersyukur karena Engkau melayakkan kami bersatu denganmu. Kami manusia rapuh dan berdosa, namun Engkau mengampuni dan menerima kami yang tulus mengaku dosa kepadamu. Engkau juga membaharui kami, memberikan kami hati yang baru, pikiran yang bersih, dan visi yang jelas untuk melaksanakan misimu di Indonesia. Kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang kami nikmati dan jalani dalam tatanan normal baru selama masa transisi ini. Ingatkan kami untuk tetap menjaga kebersihan hati, pikiran, dan fisik, berperilaku baik, benar, dan adil dalam keluarga maupun dalam interaksi dengan sesama, dimanapun kami hadir, serta menghargai keselamatan bersama. Kami bersyukur atas kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus yang dicurahkan dengan cuma-cuma kepada kami masing-masing, menurut ukuran pemberian Kristus. Ingatkan kami untuk menggunakan dan mengembangkannya dalam karya layan kami, menghadirkan buah-buah roh dalam kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami. Kobarkan semangat kami untuk mewartakan Injil Kristus melalui perkataan dan tindakan kami. Biar melalui belas kasih yang kami berikan dengan tulus, akan tumbuh iman dan pengharapan di hati dan batin semua orang yang susah, sedih, putus asa, dan menderita, untuk meyakini bahwa bersama Tuhan Yesus akan ada hari esok yang lebih. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Amin.
Jemaat, marilah kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan sebelum itu marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah Maha Kasih, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Allah, agar firman yang kami baca dan renungkan sungguh kami mengerti dan kami percayakan kebenarannya. Ajar kami mendengar dan ajar kami juga melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah, ya Tuhan, karena kami jemaat-Mu siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab dari Perjanjian Lama diambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang mengatakan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri.
Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara jemaat dan shalom. Hanya ada dua nama perempuan yang diambil menjadi nama kitab dalam perjanjian lama, yaitu Esther dan Rut. Esther itu orang Yahudi asli, saudara-saudara, tapi Rut bukan orang Yahudi, dia adalah orang Moab. Dia orang asing, saudara. Dan bila nama Rut diambil sebagai nama kitab, berarti dia pasti luar biasa. Mengapa bukan Naomi yang asli orang Bethlehem yang diambil menjadi nama kitab, tetapi Rut? Dan inilah cara orang Yahudi mengingat Rut dan memberikan penghargaan yang tinggi kepadanya. Saudara-saudara, kita harus mulai dari kisah keluarga Elimelek. Di zaman para hakim, itu berarti sesudah Yosua dan sebelum Raja Saul, di Bethlehem terjadi kelaparan. Lalu dia memutuskan membawa istrinya untuk hijrah ke Moab. Jarak antara Bethlehem ke Moab kurang lebih 80 km. Nah, Moab ini atau orang-orang Moab adalah keturunan Lot, saudara-saudara. Kita ingat ketika Abraham dan Lot menyelesaikan konflik di antara para gembala mereka, maka Abraham menawarkan kepada Lot tanah manakah yang akan dia pilih. Dan Lot memilih Moab untuk menjadi tempat tinggalnya. Moab memang subur, saudara-saudara, dan karena itulah Elimelek melihat ada harapan untuk tinggal di sana. Namun penduduknya menyembah dewa Kamos. Dan orang Israel, orang Yahudi dilarang untuk bergaul dengan orang Moab. Tetapi Elimelek demi mempertahankan hidupnya, dia membawa istrinya untuk pindah ke sana. Dan kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Maka mereka tinggal di sana. Apa yang terjadi kemudian adalah bahwa Elimelek meninggal di sana. Ini sesuatu yang mungkin kalau orang Yahudi dengar, orang-orang Bethlehem dengar bahwa Elimelek akhirnya mati di tanah Moab, mereka pikir ini sesuatu yang salah sudah terjadi mungkin. Keputusan mereka untuk hijrah dari Bethlehem ke Moab ternyata tidak mendatangkan kebaikan. Elimelek mati di sana, meninggalkan istrinya Naomi dan kedua anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilion. Lalu sesudah Elimelek mati, kepala keluarga itu mati, barulah ditulis Mahlon dan Kilion mengambil istri orang Moab. Mahlon mengambil Rut dan Kilion mengambil Orpa, saudara-saudara, asli orang Moab. Mungkin dugaan kita mereka sudah mengambil keputusan untuk menetap di sana. Dan tidak akan pulang kembali ke Bethlehem. Karena itu mereka mencari jodoh orang-orang Moab. Dan kalau orang Yahudi dengar, kalau orang Bethlehem mendengar berita itu, mereka juga akan bertanya, mengapa keputusan itu yang diambil?
Mengapa mereka tidak pulang kembali ke Bethlehem? Mengapa mereka tetap tinggal di sana, bahkan kawin dengan orang-orang asing itu? Dan benar saudara-saudara, setelah mereka menikah, Mahlon dan Kilion meninggal. Dan mungkin saudara-saudaranya di Bethlehem berpikir, nah itulah, ya, ayah mereka meninggal, dan sekarang kedua anaknya juga meninggal. Ternyata keputusan untuk pindah ke Moab tidak mendatangkan kebaikan. Tinggallah ketiga janda, Naomi dan kedua menantunya, yaitu Rut dan Orpa. Lalu dikatakan setelah 10 tahun mereka tinggal di sana, dari awal kedatangan bersama dengan suaminya, sampai Naomi memutuskan untuk pulang 10 tahun lamanya, maka pulanglah Naomi membawa kedua menantunya, yaitu Rut dan Orpa. Di tengah perjalanan, saudara-saudara, kita membaca Naomi berubah pikiran. Dan dia katakan, ayat 8 begini, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Di perjalanan itu Naomi berpikir, apakah baik bila aku pulang membawa kedua menantuku ini? Dan dia mengambil keputusan, tidak, aku tidak akan membawa mereka pulang ke Bethlehem. Biar aku saja yang terus sampai ke Bethlehem, dan aku akan katakan agar mereka pulang. Mari sekarang kita melihat mengapa Naomi mengambil keputusan demikian, saudara-saudara. Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, karena ia mau, saya ulangi, karena ia tidak mau melibatkan mereka dalam penderitaannya. Naomi tidak mau melibatkan kedua menantunya ini bersama-sama dengan dia masuk dalam penderitaannya. Dia katakan, tangan Tuhan teracung kepadaku. Saudara tahu Naomi artinya adalah menyenangkan. Tapi kemudian dia mengubah sendiri namanya menjadi Mara, pahit. Hidupku pahit. Jadi biarlah aku sendiri yang mengalami kepahitan ini. Aku tidak mau melibatkan kamu berdua, Orpa dan Rut. Jadi biarlah aku pulang sendiri, kamu kembali lagi ke Moab. Naomi tidak ingin melibatkan mereka masuk dalam kepahitannya, masuk dalam penderitaannya. Biarlah tangan Tuhan teracung hanya untukku dan bukan kepada kalian. Saudara, di satu sisi kita menilai ini keputusan yang baik. Kepahitannya biarlah menjadi tanggungannya sendiri. Dia tidak ingin mengajak orang lain masuk dalam kepahitan. Kalau dia hidup senang, mungkin bolehlah dia mengajak orang lain masuk dalam kesenangannya. Saya kira ini sesuatu yang baik. Jangan ada orang yang menderita bersama-sama dengan dia. Biar dia sendiri menanggung penderitaan itu. Itu alasan pertama, saudara-saudara. Itu cara Naomi mengasihi Rut dan Orpa. Yaitu biarlah mereka pulang tidak bersama-sama dengan aku, ikut menderita. Biarlah aku sendiri yang menanggung kepahitan ini. Naomi pulang sebagai seorang janda yang tertunduk. Yang kalah, kalau kita katakan. Karena dia tidak berhasil hidup di negeri orang. Suaminya mati, kedua anaknya mati. Dia pulang dengan kepala tertunduk. Dan biarlah dia sendiri yang pulang. Itu cara Naomi mengasihi kedua menantunya, saudara. Saya kira baik ini. Tidak ada yang salah dengan itu. Alasan yang kedua, saudara, dia ingin keduanya punya masa depan. Orpa dan Rut, dia ingin agar keduanya punya masa depan, dan itu bukan di Bethlehem. Tapi di tanah Moab, di tanah airnya sendiri, di negerinya sendiri. Naomi tidak bisa menjanjikan apa-apa kepada mereka. Kita sudah baca. Aku tidak mungkin lagi melahirkan. Kalaupun aku melahirkan,
Tidak mungkin engkau menunggu sampai mereka dewasa. Dia tidak mau menjanjikan apa-apa kepada keduanya. Dia ingin agar Rut dan Orpa membangun kembali kehidupannya. Dan itu bukan di Bethlehem, tapi di tanahnya sendiri, yaitu di Moab. Saudara, kedua hal ini yang menjadi latar belakang mengapa Rut tidak mau keduanya ikut dengan dia pulang ke Bethlehem. Saudara. Nah, apa reaksi keduanya sekarang? Keduanya menangis, memohon, memelas agar supaya Naomi membawa mereka berdua pulang ke Bethlehem. Keduanya, saudara-saudara, adalah orang-orang yang sangat mengasihi. Itu diakui oleh Naomi sendiri ayat 8. Mereka berdua adalah orang-orang yang sangat mengasihi keluarganya, mengasihi suaminya, mengasihi mereka berdua sebagai mertua. Tapi mereka tidak bertemu dengan Elimelek, ya. Mengasihi Naomi sebagai mertua. Jadi orang-orang ini, Rut dan Orpa, adalah orang-orang yang menunjukkan kasih yang besar kepada mereka. Dan ketika Naomi katakan, jangan ikut aku, kalian pulang, mereka tidak mau, saudara. Lalu Naomi kembali mendesak agar mereka pulang. Kita lihat sekarang, Orpa lalu mengambil keputusan secara rasional. Benar ya, kalau aku ikut engkau pulang ke Bethlehem, mungkin aku tetap tinggal bersama-sama dengan engkau, tapi akan lebih sulit untuk membangun kehidupan. Karena aku bukan orang Bethlehem. Orpa berpikir secara rasional. Dan akhirnya Alkitab katakan dia minta diri untuk pulang kembali ke Moab. Tapi Rut, ini yang indah saudara. Rut dikatakan ayat 14, tetap berpaut padanya. Pada Naomi. Dan keduanya sekarang kita lihat perbedaannya. Mereka adalah orang-orang yang sangat mengasihi suaminya, sangat mengasihi Naomi, tapi keduanya sekarang lihat, berbeda mengambil keputusan. Orpa berpikir secara rasional, dia pulang kembali ke Moab bukan karena dia tidak mengasihi Naomi, itu sudah ditunjukkannya selama 10 tahun. Dan dia mengambil keputusan untuk pulang. Bukan karena dia tidak mengasihi Naomi, tapi Rut tetap berpaut padanya. Ada 3 hal saudara-saudara yang paling tidak kita bisa gali. Mengapa Rut mengambil keputusan untuk tetap berpaut padanya? Yang pertama, inilah contoh orang yang mengasihi dalam suka dan duka, saudara-saudara. Inilah contoh, saudara-saudara. Tidak pandang latar belakang, apakah dia orang Bethlehem, apakah dia orang Moab, apakah dia berasal dari suku bangsa tertentu. Tapi orang itu punya kasih yang mendalam terhadap sesamanya. Dalam hal ini adalah kepada Naomi. Dia ingin menunjukkan bahwa dia mengasihi itu bukan hanya dalam suka, bukan hanya dalam senang, tapi dia juga mau menunjukkan bahwa ketika engkau menderita, aku mau hadir di sana. Aku mau bersama-sama menderita dengan engkau. Kalau engkau pulang sebagai janda yang tertunduk, aku ingin sama-sama berjalan mendampingimu juga dengan kepala yang tertunduk. Siapakah di antara kita yang menunjukkan kasih seperti itu, saudara? Bersama dalam suka dan senang, tapi juga bersama-sama dalam duka dan susah. Rut menunjukkan bahwa dia punya kasih yang sesungguhnya. Bukan kasih yang dangkal, tapi kasih yang mendalam. Dia tahu kalau mereka berdua pulang ke Moab, ke Bethlehem, sulit untuk membangun lagi kehidupan dari awal. Dia tidak punya gambaran bagaimana tentang Bethlehem itu. Tapi kalau dia pulang ke Moab mungkin akan lebih baik. Ini orang punya kasih yang sungguh-sungguh ditunjukkan baik dalam suka dan duka. Yang kedua, kata berpaut artinya melekat, menggantungkan diri, menggantungkan harapan, memasrahkan diri.
Itu arti kata berpaut. Jadi Rut mau memasrahkan dirinya pada mertuanya, pada Naomi. Mengapa? Karena dia percaya bahwa bersama dengan Naomi ia akan aman. Dia sudah buktikan, saudara-saudara, tinggal bersama dengan Naomi, dia merasa aman. Dan dia ingin terus seperti itu. Nanti, di ayat berikut, yaitu di ayat 16, dia katakan lebih daripada itu. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Dia mempercayakan diri pada Allahnya Naomi. Dan di situ benih-benih iman mulai muncul, saudara. Mulai timbul ketika orang mempercayakan diri, memasrahkan diri, dan menggantungkan dirinya pada kuasa yang lebih besar, maka disitulah benih-benih iman mulai timbul, mulai muncul, saudara-saudara. Dan saya percaya ini tidak muncul begitu saja. 10 tahun tinggal bersama Naomi, Naomi juga sudah menunjukkan bagaimana iman kepada Allah. Dan itu yang dipelajari oleh Rut. Yang ketiga, saudara, mengapa Rut mengambil keputusan seperti itu? Karena dia sungguh-sungguh percaya bahwa masa depan bisa berubah. Walaupun dia sendiri tidak mengerti kapan waktunya dan bagaimana caranya. Tapi dia percaya dia ada bersama dengan orang yang dikasihinya. Dia ada bersama dengan orang yang dihormatinya, yaitu mertuanya sendiri, Naomi. Dan dia tahu bahwa pulang ke Bethlehem, walaupun sulit, tapi hari esok, hari depan, masa depan, semoga, kiranya lebih baik. Apakah dia sudah tahu? Sekali lagi, kalau kita baca terus, apakah Naomi menjanjikan bahwa akan ada jodoh di Bethlehem? Tidak. Apakah Rut tahu bahwa dia akan berjodoh dengan seorang laki-laki kaya, namanya Boaz? Sama sekali tidak tahu. Tapi di situ Tuhan taruh sesuatu di hatinya. Ada benih-benih iman. Ada sesuatu yang mungkin dia tidak mengerti, yang dia belum lihat, tetapi dia rasakan. Masa depanku memang belum terlihat, tapi akan baik adanya. Walaupun gelap, banyak hal yang tidak aku mengerti. Kalau aku pulang ke Moab, aku bisa memperhitungkan segalanya. Tapi kalau aku pulang bersama dengan Naomi ke Bethlehem, aku tidak tahu apa-apa. Tapi aku percaya masa depanku akan berubah. Mari kita belajar bagaimana Rut mengambil keputusan ini, saudara-saudara. Dia punya kasih yang mendalam. Dia mau sungguh-sungguh bersama dengan Naomi dalam penderitaan. Bukan hanya dalam kesukaan. Yang kedua, dia mempercayakan diri, memasrahkan diri pada kuasa. Dan itu iman, bukan? Kuasa Tuhan. Dan dalam hal ini, dia percaya juga pada Allahnya Naomi. Dan yang ketiga, walaupun dia belum lihat masa depannya, tapi dia tahu dan dia percaya, dan itu Tuhan yang taruh di hatinya. Segala sesuatu bisa berubah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang kita petik beberapa pelajaran dari sini. Yang pertama, tidak ada seorang pun yang tahu jalan hidupnya. Saudara tidak tahu jalan hidup saudara ke depan. Saya juga tidak tahu jalan hidup saya ke depan. Tapi Allah mengerti apa yang akan kita lalui, apa yang akan kita lewati. Rut dan Naomi tidak tahu apa yang akan mereka hadapi di depan. Tapi mereka bersepakat untuk berjalan bersama.
Kalau ada teman saudara sekarang yang mendampingi saudara, kalau ada keluarga saudara, kalau ada sahabat saudara, itu cara Allah mendampingi saudara, menjalani hidup hari demi hari. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan kita jalani. Itu cara Allah menyertai saudara dan saya untuk bersama-sama masuk ke hari esok, masuk ke masa depan yang tidak kita tahu. Tapi Allah tahu. Kedua, tiap fase kehidupan berisi banyak pengalaman iman. Kita lihat Naomi, keluar dari Bethlehem dengan pengharapan masuk ke Moab. Hilang harapan ketika suaminya mati. Kedua anaknya meninggal. Lalu dia putuskan pulang kembali ke Bethlehem. Berapa fase yang sudah dialami oleh Naomi? Mulai dengan pengharapan, kemudian hilang pengharapan, dan kemudian memutuskan untuk pulang kembali. Tiap-tiap fase itu, saudara-saudara, berisi banyak peristiwa, banyak pengalaman iman. Kalau sekarang saudara dan saya bertanya, kita sampai di titik mana? Hidup kita hari ini, sampai di titik mana? Hidup kita sekarang sampai di titik di mana kita bersemangat dan penuh harapan, penuh optimisme, atau ketika saat ini kita sedang berada di titik fase di mana kita sedang hilang pengharapan. Tidak ada lagi harapan menurut kita. Ingat saudara, ini bukan satu-satunya fase dalam hidup kita. Fase kita selalu berganti. Ada optimisnya, ada semangatnya, ada hilang harapannya, ada kemudian kembali bangkit lagi, hilang lagi, bersemangat lagi. Itu fase yang harus kita lewati, saudara. Sekarang ini, hari ini saudara dan saya sedang berada di titik mana? Jangan pernah lupakan satu hal. Allah bekerja di balik semuanya. Bukan hanya pengalaman secara empiris saja yang kelihatan, yang bisa kita pegang, yang menentukan hidup kita. Tidak. Tapi bagaimana Tuhan bekerja di balik semuanya, itu justru yang paling menentukan. Mari jalani tiap-tiap fase itu tanpa kehilangan iman. Kalau sekarang saudara mungkin sedang jatuh, sedang hilang harapan, sedang putus asa, ingat saudara-saudara, ada tangan Tuhan yang bekerja di balik semua peristiwa yang kita alami. Dengan tidak kelihatan, Tuhan bekerja untuk menopang kita. Dan Naomi dipelihara oleh Tuhan selama dia tinggal di Moab. Mungkin keputusannya salah. Keluar dari Bethlehem, tanah perjanjian itu. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tinggal di negeri asing. Anak-anaknya dibiarkan kawin dengan orang-orang asing. Mungkin itu sesuatu yang tidak berkenan. Tapi Tuhan tetap beserta dengan dia. Dan di dalam fase-fase itu, sekalipun kita banyak berbuat salah, Tuhan ternyata tetap mengasihi kita. Lebih dalam dari kesalahan yang kita buat. Yang ketiga, saudara-saudara, kita lihat Rut. Dia menunjukkan kasih yang lebih mendalam dibandingkan dengan yang lain. Mungkin dibandingkan dengan Orpa. Tapi Tuhan melimpahkan berkat kepadanya jauh lebih hebat. Saudara tahu bahwa dia kemudian berjodoh dengan Boas, dan keduanya melahirkan Obed. Obed ayah dari Isai, Isai ayah dari Daud, dan kalau ditarik terus ke bawah, melahirkan Sang Mesias. Jadi Rut orang asing itu adalah nenek moyangnya Juru Selamat. Namanya masuk dalam garis keturunan Juru Selamat. Luar biasa saudara. Kasih yang Rut tunjukkan ternyata mendatangkan limpah berkat luar biasa dari Tuhan. Jadi mari percaya orang-orang yang mengasihi akan diberkati oleh Allah. Tidak akan kehilangan berkat orang-orang yang mengasihi. Jangan pernah lupakan itu. Kalau saudara mengasihi dalam kesulitan, saudara mengasihi dalam kesukaran, dalam penderitaan,
saudara tidak akan kehilangan berkat Tuhan. Sekarang saudara tidak bisa bayangkan berkat apa yang akan diterima. Tapi Tuhan siapkan untuk kita, saudara. Bagi orang-orang yang tetap mengasihi dalam duka, dalam susah, Tuhan menyiapkan berkat yang berlimpah untuk mereka. Dasarnya adalah apa yang dialami oleh Rut. Dan ini pasti berlaku untuk semua orang. Siapa yang mengasihi, hidupnya akan dilimpahkan berkat Tuhan. Tidak pandang dari mana dia. Apakah orang asli Yahudi, asli Bethlehem, atau bukan. Tapi berkat Tuhan sungguh mengalir dan dicurahkan kepadanya. 3 hal yang bisa kita petik. Kita tidak tahu jalan hidup kita ke depan. Tapi sebagaimana Naomi didampingi oleh Rut berjalan ke Bethlehem, Allah juga bisa memakai banyak orang untuk menemani kita dalam perjalanan ini. Yang kedua, di fase manakah sekarang kita berada? Jangan hanya melihat pengalaman-pengalaman empirik saja, yang terlihat, yang tampak oleh mata. Tapi mari mengakui bahwa di balik semua itu, tangan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita sekarang hilang harapan, tangan Tuhan tetap menopang kita, sehingga kita tidak jatuh tergeletak. Kata pemazmur, dia bisa jatuh, tapi tangan Tuhan tergeletak dan menopangnya. Tangan Tuhan menopangnya, sehingga dia tidak jatuh tergeletak. Yang ketiga, bila saudara mengasihi dalam kesukaran, berkat Tuhan akan dicurahkan bagi orang-orang yang mengasihi dalam kesukaran. Mari kita pegang janji Tuhan itu. Dan kiranya Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Saya mengajak jemaat berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita kembali mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat, marilah kita satu dalam doa syafaat. Kami bersyukur sudah menerima firman-Mu pada hari Minggu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan meteraikan dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu selalu kami ingat dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa untuk pergumulan dunia dan bangsa kami di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan tangan-Mu yang penuh kuasa dinyatakan, agar pergumulan kami segera berlalu. Kami bersyukur untuk kekuatan dan penghiburan yang Tuhan karuniakan bagi kami tiap-tiap hari di masa-masa sulit ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hikmat yang Tuhan karuniakan sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang hidup kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kami mau sebut namanya Ibu Prihanti Wiryo Prawoto, Bapak David Simanung Kalit, Ibu Dina Adulina Risakota, Bapak Peter Rudolf Sahertian, Ibu Oi Yong Chio, Bapak Hotman Siagian, Bapak Wuri Cahyo, Bapak Lawrence Leonard Kusoy, Ibu Emma Sandrana Nadia Taroreh, Ibu Susila Suratin, Ibu Tukium Karso, Ibu Eta Watimena, Ibu Marta Manuputi Kayadu, dan Bapak Ronald Yonathans. Mereka yang dirawat di rumah, kiranya Tuhan memberkati, menguatkan, dan memulihkan. Mereka juga yang dirawat di rumah sakit, Tuhan kiranya pulihkan mereka. Kami berdoa bagi kesulitan-kesulitan yang kami alami dalam hidup sehari-hari, karena pekerjaan kami terdampak, ekonomi kami terdampak. Kami percaya Engkau mencukupkan, dan Engkau memakai banyak orang juga untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang juga harus bersekolah dari rumah, belajar dari rumah. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesabaran sampai pada waktunya mereka kembali ke sekolah. Untuk kami juga yang masih bekerja dari rumah, atau kami yang sudah kembali ke tempat pekerjaan kami mohon kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap melakukan dan menunaikan tanggung jawab kami dengan baik. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja dan persekutuan ini, GPIB Jemaat Efata. Tuhan memberkati seluruh pelayannya. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan, sekalipun terbatas. Kami berdoa biarlah jemaat juga dibangun melalui pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan menolong agar pada waktunya Tuhan, ketika gereja ini sudah dibuka untuk ibadah khususnya hari Minggu, gereja ini dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dengan baik dan melaksanakan pelayanan ibadah juga dengan baik. Kami serahkan pada Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan juga mencukupi kebutuhan-kebutuhan pelayanan gereja dan jemaat ini. Kami berdoa untuk GPIB secara luas, Majelis Sinode GPIB. Tuhan memberkati pimpinan gereja kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat, majelis jemaat yang ada. Biarlah mereka juga dapat menata layani gereja dan jemaatnya masing-masing dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, para pemimpinnya. Tuhan memberkati presiden dan para menteri. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan sekarang untuk memulihkan negeri kami. Tuhan memberkati masa persiapan pemberlakuan new normal. Kami mohon Tuhan berikan hikmat juga bagi kami agar kami mengerti bagaimana kami harus beradaptasi dengan tatanan baru itu. Bapa di sorga, Engkau berkati pemulihan kota ini, kota Jakarta. Tuhan berkati pemimpinnya, para pemimpin yang ada, supaya kami juga yang tinggal di dalamnya, warga masyarakat, supaya kami dapat menyesuaikan diri, berpartisipasi di dalam menjaga keselamatan orang lain juga. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua upaya yang dilakukan oleh para medis dan tenaga-tenaga relawan,
dan semua orang yang berkecimpung di dalam penanggulangan wabah COVID-19 ini Tuhan. Engkau berkati mereka dan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang ada di rumah mereka dan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan hadir di dalam tiap-tiap rumah kami. Kiranya Tuhan juga tetap memelihara mereka, menjaga keluar masuk mereka dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati sukacita mereka, menyempurnakan sukacita mereka. Mereka yang mungkin diberikan umur panjang, merayakan pertambahan usia, hari kelahiran mereka, hari perkawinan mereka. Tuhan juga bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau dengar doa kami. Engkau dengar semua seru yang kami naikkan kepadamu pada hari ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari kita berdiri untuk berdoa dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus memampukan kami mengerjakan berbagai hal yang baik dan berguna, serta mendatang berkat dan rejeki dalam hidup kami. Kini kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepada Tuhan, baik dari kelimpahan yang kami miliki maupun dari kekurangan kami. Terima dan berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pekerjaan, menghadirkan sejahtera bagi sesama, demi memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebagai bagian dari rumpun pengutusan, maka kami mohon waktu dan perhatian warga jemaat untuk beberapa pokok warta jemaat berikut ini. 1. Diharapkan setiap keluarga mengadakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada setiap hari Rabu. Tata ibadah akan dibagikan melalui media sosial atau WhatsApp. 2. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur, kolekte ibadah yang dilangsungkan di rumah masing-masing
dan amplop derma dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat atau GPIB Epata dengan kode yang telah ditentukan oleh Majelis Jemaat GPIB Epata. 3. Akan diadakan sidang Majelis Jemaat dengan agenda 1. Evaluasi PKA Triwulan 4 tahun 2019-2020 dan PKA Triwulan 1 tahun 2020-2021. 2. Pengesahan PKA tahun 2020-2021. 3. Serah terima pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Jemaat Epata masa bakti 2017-2020 kepada pelaksana Harian Majelis Jemaat masa bakti 2020-2022. Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 jam 10 pagi di gedung pertemuan. Diharapkan kehadiran seluruh diaken, penatua dan pendeta dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Perkenalan PHMJ masa bakti 2020-2022 pada ibadah Minggu tanggal 5 Juli 2020 jam 8 pagi. 4. Ibadah hari Minggu di Gedung Gereja Epata akan dimulai pada Minggu pertama bulan Juli, yaitu tanggal 5 Juli 2020 untuk 2 jam ibadah, yaitu jam 8 pagi dan jam 5 sore. Kehadiran warga jemaat di setiap jam ibadah hanya 25-30% dari daya tampung gedung. Karena itu, kursi diatur dengan jarak duduk 1-1,5 meter. Setiap warga jemaat yang datang beribadah dikhususkan berusia teruna, remaja sampai umur 50 tahun. Warga jemaat yang berusia lanjut dan sakit atau kurang sehat dihimbau tetap beribadah di rumah pada jam 8 pagi secara live streaming melalui channel YouTube GPIB Epata. Bagi warga jemaat yang datang beribadah diharuskan mengikuti protokol kesehatan bersama untuk mencegah penyebaran virus dengan selalu wajib memakai masker dan membawa hand sanitizer. Ketentuan ini berlaku selama masa transisi sampai situasi sungguh-sungguh dinyatakan telah pulih oleh pemerintah.
dari Polres Jakarta Selatan melaksanakan pembersihan lingkungan tempat-tempat ibadah. Samping itu juga kita memberikan sedikit bantuan sembako kepada pengurus-pengurus tempat ibadah. Setelah di sini nanti kita melaksanakan di masjid dan juga di wihara. Selain dulu saat ini kita di lokasi di Gereja Epata. Jemaat PD Epata Kebayoran Baru Jakarta Selatan mengucapkan terima kasih atas pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Jakarta Selatan dalam rangka HUT Bayangkara ke-74. Kami majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat HUT Bayangkara ke-74. Kepolisian Republik Indonesia, Tuhan memberkati sebagai abdi-abdi negara yang baik untuk terus berkarya, mengayomi dan membawa ketentraman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bayangkara harapan bangsa, pengemban tugas mulia, berasaskan tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, menegakkan hukum negeri, menjadi pandu pertiwi. Etos kerja selalu ku kobarkan, kemampuanku kembangkan, kemanusiaan selalu ku panjatkan, dengan iman teguh ikhlas, doakan kebenaran dan keadilan, jiwa pengabdianku, lindungi ayomi layani. Dan selamat HUT Bayangkara ke-74. Biarlah Polisi Republik Indonesia tetap jaya dan dicintai masyarakat karena pengabdiannya yang tulus. Ya. Selamat Pak. Iya, Pak Pendeta, tolong diterima barangkali Pak Kapolres pada ada sedikit bantu berapa buat nanti jemaat atau mau makan-makan nanti karyawannya di sini. Siap. Ya Pak ya. Siap. Ada simbolis saja ya Pak ya. Ya, Bagian. terima kasih. Iya Pak. Foto dulu. Tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, menegakkan hukum negeri, menjadi pandu pertiwi. Etos kerja selalu ku kobarkan, kemampuanku kembangkan, kemanusiaan selalu ku panjatkan, dengan iman teguh ikhlas, doakan kebenaran dan keadilan, jiwa pengabdianku, lindungi ayomi layani masyarakat, Bayangkara jaya. Lima, atas nama Majelis Jemaat GPIB Epata, diaken dan penatua yang bertugas, menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah melayani dalam ibadah ini. Demikian warta jemaat hari ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita berdiri dan terimalah amanat pengutusan. Pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar.
tunjukkan kasih-Mu, dan bangunlah persahabatan yang menumbuhkan iman dan harapan dalam hidup sesama. Firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Menghibur dalam duka, menolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.